Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita mulai pembelajaran PAI pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk materi bab keempat ya. Judulnya yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Langsung saja kita mulai. Allah itu memerintahkan kita untuk rajin bekerja dan mencari nafkah agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Rasul kita Nabi Muhammad sudah memberikan contoh yang nyata. Beliau itu adalah orang yang sangat rajin bekerja semenjak remaja. Jadi remaja bukan rebahan, bukan diem-dieman di kamar HP-an. Dulu nggak ada HP ya. Nah, tapi beliau itu sudah rajin sekali sejak remaja, mulai dari beternak, berdagang, sampai dengan bercocok tanam. Maka orang yang beriman dia akan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk bekerja dan juga beribadah. Nah, bekerja itu mencari rezeki merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Allah itu membenci orang muslim yang hidup bermalas-malasan. Dari bekerja itu tadi tentunya kita akan mendapatkan harta. Nah, harta kita ini merupakan karunia Allah. Kita tidak boleh mengatakan bahwa semua harta kita itu adalah hasil kerja keras kita sendiri. Bukan. Harta kita itu semata-mata adalah karunia Allah, semata-mata adalah pemberian Allah. Walaupun kita sudah bekerja keras, tapi kalau Allah tidak menghendaki untuk memberikan kita sebuah rezeki atau harta, maka ya kita tidak akan mendapatkan gitu loh. Jadi jangan sampai kita merasa ini hasil saya, ini hasil kita sendiri karena kita sudah bekerja maka kita dapat uang. Tidak, semua adalah kehendak Allah, semua adalah karunia Allah, begitu ya. Nah, kita juga harus ingat bahwasanya di setiap harta kita itu ada hak orang lain di dalamnya. Siapa mereka? Siapa orang lain itu? Mereka itu disebut mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan ya, nanti kita bahas. Nah, zakat juga harus ditunaikan karena zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Menunaikan zakat berarti kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Islam. Ada juga menunaikan zakat itu manfaatnya yaitu mengurangi kesenjangan sosial dari orang yang kaya dengan orang yang kurang kaya atau orang yang kurang mampu, orang yang miskin. Nah, ada juga zakat itu mengingatkan kita bahwasanya supaya kita itu tidak terlalu terbelenggu atau tidak terlalu mencintai harta kita dan mencintai gemerlap dunia sehingga kita lupa akan akhirat. Tidak, maka Allah mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat ya supaya kita tidak terlalu cinta, tidak terlalu duniawi. Kita juga selalu ingat kepada akhirat gitu ya. Oleh karena itu agama Islam itu memberikan pelajaran kepada kita semua bahwasanya sebagian dari harta yang kita peroleh itu adalah hak orang lain yang harus ditunaikan. Sebagian dari harta itu harus dikeluarkan sebagai zakat. Hal ini juga mengandung maksud agar seorang muslim tidak terlalu cinta dengan harta. Tadi seperti yang saya bilang, sehingga dia lupa dengan akhirat. Namun mereka menggunakan harta mereka untuk kepentingan akhirat kelak. Nah, harta kita akan menjadi bersih dan suci apabila sudah ditunaikan zakatnya. Dengan demikian berarti kebalikannya, orang yang belum mengeluarkan zakat pada hartanya berarti hartanya itu masih kotor. Apa yang akan terjadi jika kita memakan harta kotor? Tentu akan menimbulkan penyakit ya kan? Orang yang beriman akan selalu menjaga kebersihan dan kesucian hartanya. Oleh karena itu, marilah kita menunaikan zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita harus pahami dulu skemanya. Ini ada di buku paket ya, halaman 62. Skemanya bisa kamu lihat di sini, zakat fitrah dan zakat mal. Lalu dia ke bawah itu dua tujuannya, yaitu memahami ketentuan zakat fitrah dan memahami ketentuan zakat mal. Lalu turun lagi dari memahami ketentuan zakat fitrah tadi, akhirnya kita akan bisa mempraktikkan ketentuan zakat fitrah. Jadi setelah kita paham apa saja ketentuan zakat fitrah, kita bisa mempraktikkan apa-apa ketentuan dari zakat fitrah itu.
Sama juga begitu dengan zakat mal. Memahami ketentuan zakat mal, setelah kita paham, kita bisa mempraktikannya ya. Nah, akhirnya dua tadi akan turun menjadi satu sikap mulia, yaitu apa? Kita bisa mempraktikkan zakat fitrah dan zakat mal dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini skemanya ya. Jadi tujuan kita belajar bab ini bisa dilihat dari skema yang ada di buku paket halaman 62 seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama atau subbab yang pertama, yaitu zakat fitrah. Sebenarnya di buku ini judulnya tadi kan dua ya, zakat fitrah dan zakat mal. Tapi di buku ini ada 3 yang dibahas, yaitu zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi. Zakat profesinya hanya sebagai pelengkap saja, dalam artian ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa zakat profesi itu tidak perlu. Ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwa zakat profesi itu perlu dikeluarkan. Nah, nanti terserah kita, kembali ke diri kita masing-masing, kita ingin mengikuti ulama yang mana, kita ingin mengikuti pendapat yang mana, yang harus mengeluarkan zakat profesi atau yang tidak harus mengeluarkan zakat profesi. Itu tergantung atau kembali ke diri kita sendiri. Oke, kita langsung saja masuk ke zakat fitrah ya. Nah, langsung saja kita mulai bahasan kita yang pertama, yaitu tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan jelas ya tulisannya walaupun agak jelek. Nah, zakat itu artinya adalah mensucikan atau menyucikan. Fitrah itu kembali ke fitrah, suci, sama. Idul Fitri, fitrah sama, suci, ya kan? Maksudnya begitu. Nah, zakat itu merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Secara bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian. Jadi zakat fitrah ini apa? Artinya zakat kesucian. Itu secara bahasa. Diharapkan nanti ketika kita sudah mengeluarkan zakat fitrah kita, maka harta kita akan kembali suci. Seperti itu maksudnya. Nah, sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap umat Islam atau bagi setiap orang-orang yang beriman. Siapa? Saya ulang ya. Jadi zakat fitrah itu wajib bagi orang mukmin atau orang yang beriman. Oke. Kapan waktunya? Di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, zakat fitrah hanya bisa dilakukan sejak awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Jadi mulai tanggal 1 Ramadan sampai sebelum sholat Id. Boleh ya, jadi 3 hari terakhir bulan Ramadan, paginya kan kita mau sholat Idul Fitri. Nah, kita sebelum sholat itu kita membayar zakat dulu, itu masih boleh. Itu adalah waktu-waktu terakhir membayar zakat fitrah. Nah, jadi saya ulang ya, zakat fitrah tadi artinya adalah zakat kesucian. Zakat di sini artinya menyucikan, fitrah artinya suci. Zakat fitrah menurut bahasa artinya zakat kesucian. Sedangkan menurut istilah, zakat yang wajib dikeluarkan bagi orang mukmin atau orang beriman di bulan Ramadan. Ramadannya ya jelas dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, zakat fitrah ini disyariatkan Allah atau diwajibkan Allah kepada umat Islam pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Itu mulai ada zakat fitrah ya pada tahun kedua Hijriah. Nah, zakat fitrah ini hukumnya adalah wajib bagi semua umat Islam, besar, kecil, laki-laki, dewasa, budak maupun merdeka. Kalau dia Islam maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sama seperti yang ada di Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, ada di buku paket halaman 67 ya. Di situ merupakan salah satu dalil
bahwasanya kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kewajiban berzakat fitrah ini berlaku bagi setiap muslim. Ya. Kewajiban berzakat fitrah itu di samping bagi dirinya sendiri, juga semua tanggungan keluarga. Jadi semisal kepala keluarga, suami, dia mempunyai istri, dia mempunyai anak, di rumahnya ada pembantu yang membantu mengurus pekerjaan rumah tangga, maka zakat fitrah tadi bukan hanya wajib bagi si dirinya, bukan hanya wajib bagi sang suami, tetapi dia juga wajib untuk menzakati istrinya, anak-anaknya, juga pembantu yang mengurus pekerjaan rumah tangga. Itu namanya zakat fitrah ya. Nah, bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah bahan makanan pokok. Bahan untuk zakat fitrah ya, yaitu makanan pokok yang ditanam banyak orang dan tahan lama. Apa kalau di Indonesia? Ya jelas adalah beras atau padi. Padi kan menghasilkan beras. Kenapa? Ya karena kita sehari-harinya makan nasi, makanan pokok kita. Nah, beras ini ya kan makanan pokok, ditanam banyak orang, banyak petani yang menanamnya, dan juga bisa bertahan lama. Nah, besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan setiap orang yaitu 1 sok. Besarnya berapa? 1 sok. 1 sok itu berapa, Bu? 3,1 liter. 3,1 liter itu berapa? 2,5 kilo atau 2,5 kilo. Ini boleh diuangkan. Berapa kalau diuangkan? Ya sesuai harga waktu hari itu. Semisal 1 kilo beras harganya 10.000. Berarti kalau 2,5 kilo berapa? 25.000. Boleh dikeluarkan berupa beras 2,5 kilo, boleh kita mengeluarkannya dengan uang, boleh ya. Ini setiap orang. Kalau dia tadi saya mengatakan suami, dia memiliki istri, dia memiliki anak-anak dan ada pembantu di rumahnya, maka dia mengeluarkannya berapa zakat fitrahnya? 25.000 dikali berapa jumlah orang yang dia zakati. Seperti itu ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Sekarang syarat-syaratnya apa saja? Syarat muzaki. Muzaki itu siapa, Bu? Muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat. Oke, apa saja syaratnya? Yang pertama yaitu tentu agamanya harus Islam. Maka kalau dia Islam, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, orang Islam ini hidup di bulan Ramadan. Berarti ini juga berlaku semisal ada bayi, dia lahir di akhir bulan Ramadan. Bayi lahir di tanggal 30 Ramadan ya, semisal. Ini wajib berarti dikeluarkan zakatnya. Sama juga dengan orang meninggal di akhir Ramadan, di 30 Ramadan. Maka hukumnya juga masih wajib mengeluarkan zakat fitrah. Seperti itu ya, Nak. Kemudian yang ketiga apa syaratnya? Mampu membayar zakat. Nah, mampu membayar zakat artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Dia itu mampu, dia masih mempunyai beras di rumahnya, bahkan untuk besoknya, bahkan untuk seminggu ke depan masih ada dan masih cukup beras itu, maka dia sudah tergolong orang yang mampu untuk membayar zakat. Demikian syarat-syaratnya muzaki atau syarat-syaratnya
orang yang mengeluarkan zakat. Ada 3, ingat-ingat ya. Oke, kemudian yaitu rukunnya. Bedakan syarat rukun, beda itu. Rukun zakat fitrah. Yang pertama yaitu niat. Tentu niat nanti bisa kamu lihat di halaman 68 buku paket, ada di situ. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhalillahi ta'ala. Ada ya di situ. Ada di halaman 68 untuk lebih jelasnya. Kemudian adanya muzaki. Ada orang yang berzakat fitrah. Siapa? Ya dirinya, ya. Kemudian yang ketiga, adanya mustahik. Tadi di awal saya sudah sebut apa mustahik? Orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa golongan, Nak? 8 golongan, diingat-ingat ya. Kemudian yang keempat yaitu adanya harta untuk mengeluarkan zakat. Rukun berarti kalau tidak 4 ini tidak ada, berarti zakat fitrahnya tidak sah, seperti itu. Rukun yang pertama yaitu niat. Kita harus berniat dulu. Niatnya yang jelas ada di halaman 68 buku paket. Kemudian adanya muzaki, adanya orang yang mengeluarkan zakat. Siapa? Ya dirinya sendiri, dirinya yang mau mengeluarkan zakat atau orang lain yang mau mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga adanya mustahik. Mustahik tadi orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu terdiri dari 8 golongan. Dan yang keempat adanya harta untuk mengeluarkan zakat. Dia mampu untuk membeli beras, dia mampu untuk mengeluarkan uang seharga 2,5 kilo beras. Seperti itu. Nah, bahasan yang terakhir yaitu waktu zakat fitrah. Tadi sudah kita bahas waktunya kapan zakat fitrah itu, yaitu selama bulan Ramadan ya. Berarti mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai sebelum sholat Id. Nah, di antara waktu ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada waktu takjil. Apa waktu takjil? Waktu takjil itu adalah waktu yang diperbolehkan. Waktu yang diperbolehkan. Kapan ini? Yaitu mulai tanggal 1 Ramadan sampai dengan hari terakhir bulan Ramadan sebelum berbuka. Hari terakhir bulan Ramadan sebelum berbuka atau sebelum maghrib ya, karena itu kan waktunya puasa. Nah, waktu takjil tadi waktu yang diperbolehkan, yaitu mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan hari terakhir bulan Ramadan sebelum berbuka, jadi sebelum maghrib. Waktu yang kedua yaitu waktu wajib. Kapan itu waktu wajib? Semenjak matahari terbenam atau setelah maghrib atau setelah berbuka ya, di hari terakhir Ramadan sampai dengan sebelum sholat subuh. Nah, kalau kalian perhatikan, waktu wajib di sini berarti setelah maghrib atau setelah berbuka di hari terakhir Ramadan. Berarti itu sudah waktunya takbiran sampai sebelum sholat subuh, ya kan? Berarti semalam malam takbiran ini sampai sebelum sholat subuh paginya. Ini disebut waktu wajib. Dan yang ketiga yaitu ada waktu lebih utama atau waktu yang afdol. Biasa kita sebut afdol. Kapan itu? Yaitu sesudah sholat subuh
sampai menjelang atau sebelum sholat Idul Fitri. Oke, ini afdolnya. Jadi ada 3 waktu takjil, yaitu waktu yang diperbolehkan. Kapan? Tanggal 1 Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan sebelum berbuka, sebelum maghrib ya. Waktu yang kedua, waktu wajib, yaitu setelah maghrib atau setelah berbuka di hari terakhir Ramadan sampai sebelum sholat subuh. Ini ketika takbiran, jadi ini lanjutannya. Ini habis, waktu takjil habis, masuk ke waktu wajib. Sebelum sholat subuh ya. Yang ketiga, waktu yang paling utama yaitu waktu yang afdol sesudah sholat subuh. Setelah ini melanjut ke sini, sesudah sholat subuh sampai menjelang atau sebelum sholat id dilaksanakan. Ini masuk waktu afdol. Demikian bahasan kita hari ini. Kita bahas hanya 1 poin, 1 subbab, yaitu tentang zakat fitrah. Minggu depan kita akan lanjut zakat mal dan zakat profesi ya. Mudah-mudahan insya Allah kalian semua paham. Kalau memang belum paham, boleh bertanya kepada saya. Boleh juga membaca, bisa juga membaca lebih detailnya ada di buku paket. Silahkan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu menjaga kesehatan juga, jangan lupa ya. Jangan lupa beribadah, sholat, ngaji, itu yang paling penting. Setiap harinya harus ada. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.